Pernah dengar nggak sebuah cerita kuno yang kedengarannya hampir mustahil? Soal seorang raja agung yang membangun dinding raksasa dari balok-balok besi dan lelehan tembaga, cuma untuk menahan kekuatan penghancur yang mengerikan. Apa ini cuma dongeng pengantar tidur? Atau jangan-jangan ini adalah jejak sebuah mahakarya rekayasa kuno yang sengaja dilupakan sejarah? Oke, pertanyaannya kan mungkinkah cerita sedahsyat ini beneran terjadi? Nah, disinilah kita akan memulai penelusuran kita. Anggap saja kita ini detektif sejarah, kita bakal kumpulin semua petunjuk yang ada, mulai dari geografi, sains, sampai arkeologi buat mecahin misteri besar ini. Oke, kita mulai dari legendanya dulu ya. Ceritanya berpusat pada 3 elemen. Seorang raja yang sangat adil, sebuah kaum yang tertindas, dan sebuah kekuatan mengerikan bernama Ya'juj dan Ma'juj yang terus-terusan datang mengacau dari arah utara. Jadi, kaum yang tertindas ini udah putus asa. Mereka sampai memohon pada sang raja, minta dibuatkan satdam. Ya, semacam tembok penghalang biasalah. Tapi sang raja ini punya rencana yang jauh lebih hebat dari itu. Raja ini berjanji akan membangun sebuah radm. Nah, ini beda banget. Radm itu bukan sekedar dinding. Ini adalah istilah untuk sebuah benteng yang supermasif, berlapis-lapis, dan disegel rapat. Pokoknya impenetrable. Ini jadi petunjuk pertama kita, bahwa yang mau dibangun itu bukan dinding batu biasa. Pertanyaannya jadi makin dalam kan? Emangnya ancaman apa sih yang sampai butuh pertahanan secanggih ini? Setiap benteng super kuat pasti dibangun karena ada ancaman super dahsyat kan? Nah, sekarang kita mundur jauh ke abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa itu, kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia lagi menghadapi ancaman yang bisa, melenyapkan mereka dari peta. Nah, ini dia konfliknya. Di satu sisi, kita punya kekaisaran Achaemenid, peradaban yang maju, teratur, punya kota-kota besar. Di sisi lain, ada konfederasi Skythia. Mereka ini kebalikannya. Kaum nomaden liar, jagoan berkuda dari padang stepa. Mereka itu kayak hantu, nyerang tiba-tiba dengan cepat terus menghilang. Nggak ada kota buat ditaklukkan, jadi tentara konvensional itu hampir nggak ada gunanya ngelawan mereka. Terus gimana cara ngalahin musuh yang nggak bisa dikejar? Ya jangan dikejar, satu-satunya cara adalah dengan memblokir jalan mereka. Untungnya, Kekaisaran Achaemenid punya benteng alami yang sempurna, pegunungan Kaukasus yang megah. Tapi ya namanya gunung, pasti ada celahnya kan? Dan celah yang paling strategis, paling vital di antara semuanya adalah Ngarai Daryal. Ini keren banget loh, nama kunonya dalam bahasa Persia itu Dari Alan, yang artinya gerbang suku Alan. Alan itu ya salah satu suku Skythia. Jadi dari namanya aja udah ketahuan, ini adalah jalur tol mereka buat menyerbu ke selatan. Coba bayangin deh, tebing-tebing granit di kiri kanan Ngarai ini tingginya bisa sampai 1.800 meter. Gila kan? Ini bener-bener lokasi yang sempurna buat bangun sebuah tembok. Cukup taruh garnison kecil di sini, mereka bisa menahan gempuran pasukan dalam jumlah yang luar biasa besar. Oke, lokasinya udah dapet. Tapi gimana soal materialnya yang super aneh itu? Balok besi dan tembaga cair? Selama berabad-abad, bagian inilah yang bikin keseluruhan cerita ini kedengeran kayak mitos doang. Tapi, sebuah penemuan ilmiah baru-baru ini mengubah total semua pandangan kita. Para arkeometalurgi, ini adalah para ahli logam kuno, menemukan bahwa para pekerja logam di wilayah Kaukasus ternyata udah menguasai sebuah teknik yang revolusioner. Begini cara kerjanya, mereka ambil biji tembaga lalu dicampur dengan biji besi. Nah, tujuannya bukan buat bikin besi loh ya. Biji besi di sini fungsinya sebagai pembersih untuk mengikat semua kotoran di tembaga. Hasilnya, aliran tembaga cair yang super murni, kemurniannya lebih dari 99%. Ini kan persis banget sama deskripsi di legenda, menuangkan lelehan tembaga ke atas balok-balok besi. Mind-blowing. Oke, jadi kita udah punya motifnya, lokasinya, bahkan teknologinya yang ternyata masuk akal. Tapi, siapa sebenarnya rajanya? Si Zulkarnain alias sang pemilik 2 tanduk ini? Banyak orang yang langsung nebak kalau dia itu Alexander Agung atau Iskandar Agung. Tapi kalau kita cek lagi fakta-fakta sejarahnya, kayaknya nggak nyambung deh. Ternyata, julukan sang pemilik 2 tanduk ini punya kaitan langsung dengan sebuah ramalan yang sudah ada jauh sebelum Islam, yaitu dari kitab Daniel. Di situ dijelaskan ada seekor domba jantan dengan 2 tanduk yang secara spesifik melambangkan raja-raja Media dan Persia. Dan puncaknya, kita punya bukti fisiknya.
Ada sebuah relief batu yang sangat terkenal di Pasar Gadaye, ibu kota dari Kores Agung. Di relief itu ada gambar sosok penjaga yang mengenakan mahkota dengan 2 tanduk domba jantan yang ya jelas banget kelihatan. Kalau kita jejerin ya karakteristik Zulkarnain dari teks-teks kuno sama fakta sejarah tentang Quraisy Agung, wah semuanya nyambung. Julukan 2 tanduk, cocok karena dia menyatukan 2 kerajaan, Media dan Persia, plus ada bukti reliefnya. Penguasa yang adil, Quraisy terkenal dengan silinder Quraisynya, piagam HAM pertama di dunia. Membebaskan yang tertindas, dialah yang membebaskan bangsa Yahudi dari Babilonia. 3 ekspedisi besar, rute perangnya juga pas banget, ke barat, ke timur, dan terakhir ke utara menuju Kaukasus. Ini perfect match. Jadi, apa kesimpulannya? Ini semua bukanlah mitos. Ini adalah sebuah mahakarya rekayasa kuno yang benar-benar nyata. Saking hebatnya, saking mengesankannya, ceritanya terus diulang-ulang selama ribuan tahun sampai akhirnya berubah menjadi sebuah legenda agung. Nah, begini kira-kira ceritanya. Bisa berubah seiring waktu. Awalnya sekitar tahun 540-an sebelum Masehi, Quraisy Agunglah yang membangun benteng itu. Ratusan tahun kemudian, Alexander Agung datang dan menaklukkan Persia. Tapi dia nggak pernah tuh pergi atau membangun apapun di Ngare Darial. Entah gimana ceritanya, muncul kumpulan legenda fiksi yang salah kaprah, malah mengira Alexander yang membangun tembok itu. Lalu ketika invasi bangsa Hun yang ganas terjadi, legenda tembok ini makin kuat, dianggap sebagai benteng akhir zaman melawan gerombolan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau kita rangkum, semua kepingan puzzle-nya pas. Motifnya jelas, ada ancaman nyata dari kaum nomaden Skythia. Lokasinya sempurna, Ngarai Darial yang super strategis, caranya masuk akal, teknologi metalurgi canggih yang sudah terbukti secara ilmiah. Dan yang paling penting, pelakunya bisa diidentifikasi, Quraisy Agung, yang riwayat hidupnya persis sama dengan legenda. Perjalanan kita membongkar legenda ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa kan? Bahwa kadang cerita yang paling fantastis, yang paling terdengar mustahil, ternyata berakar dari kejeniusan dan peristiwa nyata di masa lalu. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira ada berapa banyak lagi mitos di luar sana yang sebenarnya adalah potongan sejarah hebat yang cuma sedang menunggu waktu untuk kita temukan kembali.